Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pada hari ini banyak orang tua bangga anaknya hafal Al-Quran. Bangga anaknya sudah hafal berjuz-juz Al-Quran. Padahal anaknya dari sisi adab, dari sisi akhlak masih belum bagus. Sudah hafal Al-Quran tapi suka membuli teman-temannya. Hafal Quran tapi malah salat. Hafal Quran tapi tidak berhenti merokok. Dan banyak hal lainnya. Bahkan ada di antara mereka, na'udzubillah, yang menjadikan hafal Al-Quran hanya untuk bahan menang lomba di sana sini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yujariya bihi as-sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu jahannam." Siapa belajar ilmu untuk menyaingi para ulama, membodohi orang-orang yang tidak mengerti dan mengalihkan wajah manusia kepadanya, niscaya Allah memasukkannya dalam neraka Jahannam. Sunan Ibnu Majah dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna ghilmanan hazawirah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fata'allamna al-iman qabla al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'an, fazdadna bihi imanan, wa innakumul yawma ta'allamuna al-Qur'an qabla al-iman." Kami dahulu anak-anak muda yang baru baligh berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun belajar iman sebelum Al-Quran. Kemudian belajar Al-Quran, maka iman kami pun bertambah. Namun hari ini kalian mempelajari Al-Quran sebelum iman. Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra nomor 5498, dan hadis ini dari sahabat Jundub radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawanya jilid 10 halaman 401 menjelaskan bagaimanakah pendidikan iman kepada anak-anak. Di antaranya beliau mengatakan yaitu dengan mengosongkan hati anak-anak dari sesuatu yang tidak Allah cintai dan mengisinya dengan sesuatu yang Allah cintai. Kemudian hendaknya dia mengosongkan hatinya dari ibadah kepada selain Allah, kemudian mengisinya dengan ibadah hanya untuk Allah. Hendaknya dia mengosongkan hatinya dari kecintaan kepada selain Allah dan mengisinya dengan hanya kecintaan kepada Allah. Hendaknya dia mengeluarkan dari hatinya rasa takut kepada selain Allah, lalu mengisinya dengan rasa takut sepenuhnya hanya takut kepada Allah. Hendaknya dia meniadakan tawakal kepada selain Allah dan meneguhkan tawakalnya, ketergantungannya hanya kepada Allah Ta'ala. Para sahabat belajar tentang iman terlebih dahulu sebelum mereka memperbanyak hafalan ayat-ayat Al-Quran. Para sahabat Nabi SAW meneguhkan iman mereka terlebih dahulu sebelum menghafalkan Al-Quran. Maka seorang mukmin hendaknya mendidik dirinya di atas akidah dan syariat yang dibawa oleh Al-Quran dan menjalankannya dengan sepenuh hati. Sehingga ketika keimanan itu sudah demikian teguh di dalam hatinya, pada saat dia memperbanyak hafalan Al-Quran, maka dia merasa Al-Quran itu seolah-olah berbicara langsung kepada dirinya. Sehingga dia betul-betul bisa merenungkan apa yang dihafalkannya dan takut luar biasa bila Al-Quran itu menjadi hujjah atasnya yang menuntutnya nanti pada hari kiamat karena dia tidak mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga yang hafal Quran ini, orang yang menghafalkan ayat-ayat Al-Quran ini akan berusaha terus mentaati dan mengamalkan Al-Quran yang dihafalnya. Semoga anak-anak kita dan kita seluruhnya yang berusaha menghafalkan Al-Quran lebih memperhatikan terlebih dahulu persoalan iman, kemudian kita menghafalkan Al-Quran sehingga semakin teguh iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.